Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihda Mutia, dari angkatan 2019, kelompok streptomycin. Jadi hari ini saya akan membahas tentang LKMM hari kedua, yaitu yang pertama, peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan dalam membantu masyarakat tanpa meminta imbalan. Nah, salah satunya itu yang pertama itu non-discrimination, yaitu tidak mendiskriminasi. Jadi setiap umur, mau dia itu baik usia muda maupun tua, berhak mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya yang kedua adanya participation, yaitu interaksi antar dua orang, terlebih adanya interaksi pada saat melakukan kegiatan dalam membantu masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada accountability. Nah, pada materi selanjutnya yaitu cara pola pikir kritis. Pola pikir kritis itu adalah mempertimbangkan suatu isu untuk mengambil keputusan. Nah, apa outcome yang kita dapat dalam pola pikir kritis adalah jernih dalam memutuskan sesuatu pilihan. Nah, hal-hal yang bisa dikritisi adalah yang pertama diri kita sendiri, yaitu apa yang salah. Pertama kita harus kritik dulu diri kita sendiri sebelum mengkritik orang lain. Yang kedua baru kritik sekitar. Nah, hal yang harus dihindari dalam pola pikir kritis adalah asumsi dan spekulasi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya pada hari kedua ada urgensi manajemen dan organisasi. Nah, organisasi itu adalah dua orang atau lebih yang berada dalam satu wadah yang memiliki satu tujuan, yaitu tujuannya itu bisa untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi manfaat dari organisasi ini adalah untuk memanajemenkan waktu dan juga manajemen stres. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam manajemen kegiatan di organisasi itu ada PUASI, yaitu planning atau perencanaan, ada organizing atau persiapan, habis itu ada actualizing atau pelaksanaan, ada controlling atau pengontrolan, dan ada evaluation atau evaluasi. Nah, planning itu yang pertama kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu yang matang dalam mengadakan kegiatan. Yang kedua adalah organizing, yaitu setelah perencanaannya telah selesai, kita harus bawa hasilnya itu ke tempat yang lebih besar, yaitu mulai dari bentuk kepanitiaan dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada actuating, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan, di mana kita harus melakukannya dengan baik sesuai dengan planning dan juga organizing yang tadi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada yang controlling. Tugas utama pemimpin jika sudah ada pada tahap ini yaitu mengontrol jalan kegiatan. Nah, kan sebelumnya kita udah ada perencanaan, selanjutnya kita akan pemimpin ini boleh mengontrol sesuai dengan jalannya gitu. Selanjutnya ada evaluation. Setelah selesai kegiatan tersebut, tahapan yang selanjutnya itu ada mengevaluasi minimal apa kurang lebihnya dalam kegiatan tersebut. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah manajemen konflik. Manajemen konflik adalah seni dalam mengatur masalah atau konflik. Nah, tadi dari internal dan eksternal, yaitu aspek-aspeknya adalah yang pertama itu adalah salah satu aspeknya itu adalah integrating, obliging, habis itu ada di dominating, avoiding, dan compromising.
Nah, yang pertama itu integrating atau problem solving, yaitu proses di mana berkaitan dengan mekanisme pemecahan masalah, seperti dalam menentukan diagnosis dan intervensi yang tepat dalam suatu masalah. Nah, selanjutnya adalah ada obliging atau smoothing, yaitu seseorang yang bergaya obliging ini lebih merasakan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Gaya ini disebut dengan smoothing atau mencintai karena berupaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dan menentukan pada persamaan atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah dominating atau forcing, yaitu orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Mendorong seseorang untuk menggunakan taktik saya menang kamu kalah, dan gaya ini sering disebut dengan memaksa. Selanjutnya ada juga teknik avoiding, yaitu teknik menghindar yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang sederhana atau jika yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungannya, dia akan memperoleh, kalau enggak gitu. Jadi dia lebih lihat masalahnya itu dia besar atau enggaknya. Habis itu ada yang compromising, yaitu gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Nah, untuk manajemen konflik ini kita harus tahu bahwa semua manusia itu rentan. Yang kedua adalah kita harus pintar dalam memilih isu. Yang ketiga adalah kita harus introspeksi diri. Selanjutnya adalah urgensi. Selanjutnya adalah